Selamat datang di kelas MOOC Mata Kuliah Ekonomi Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi produksi, khususnya the economics of transforming inputs into products. Apa yang Anda pikirkan pada gambar ini? Di sisi kiri ada ban, kemudian di sisi kanan ada getah karet dan juga kawat. Kemudian gambar ini, di sisi kiri ada roti, di sisi kanan ada telur dan juga tepung terigu. Atau gambar ini, di sisi kiri ada cabai, kemudian di sisi kanan ada pestisida, ada biji cabai, kemudian ada seorang petani, dan juga dua karung pupuk. Ya, di sisi kiri itu adalah output, atau bisa juga kita kenal sebagai products, atau mungkin juga disebut sebagai yields, atau bahkan mungkin juga disebut sebagai barang atau jasa yang dihasilkan. Sementara yang ada di sisi kanan itu adalah mewakili input, atau bisa juga disebut sebagai faktor, atau juga sebagai faktor produksi, atau juga bisa disebut sebagai resources. Lalu apa kaitannya antara output dengan input ini? Ya, jadi antara output dengan input itu mempunyai hubungan bahwasanya output adalah fungsi dari input. Yang ini kita sebut sebagai fungsi produksi, yaitu hubungan secara fisik antara input dengan output. Jadi dengan menggunakan sejumlah input, maka kita bisa menghasilkan sejumlah output. Atau dengan kasus yang khusus pada dunia pertanian, output Q itu adalah fungsi dari faktor produksi A, L, K, dan M. Atau dalam penulisan yang lebih khusus lagi, Y adalah fungsi dari X1, X2, sampai dengan X ke N. Faktor produksi pertanian ALKM itu merepresentasikan area atau lahan, kemudian labor, tenaga kerja, capital, ya bisa mesin pertanian, dan juga manajerial. Nah, karena faktor-faktor produksi yang terlibat di dalam proses produksi itu begitu banyak, maka dalam ilmu ekonomi untuk mempermudah mempelajari pengaruh dari satu faktor produksi terhadap outputnya, maka kita menggunakan satu asumsi yang disebut sebagai ceteris paribus, yang berarti bahwa segala hal di luar faktor yang dianggap berubah dianggap konstan. Artinya ketika satu variabel dilihat pengaruhnya, maka variabel-variabel yang lain diasumsikan tidak berubah. Dalam hal ini misalnya sebagai contoh, X3 adalah faktor produksi yang berubah-ubah. Nah, maka kemudian faktor yang lain X1, X2 sampai dengan X ke N dianggap ceteris paribus atau konstan. Atau kalau lebih spesifik lagi, misalnya faktor capital yang berubah, maka faktor lahan, tenaga kerja, dan juga manajerial dianggap konstan. Nah, ketika kita melihat hubungan fungsi produksi ini, maka kita bisa membaginya menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah constant return, kemudian yang kedua increasing return, yang ketiga decreasing return, dan yang keempat negative return. Kita masuk pada karakteristik yang pertama, constant return. Jadi constant return menunjukkan hubungan ketika ada penambahan input pada proses produksi, maka penambahan produksinya akan bertambah dengan jumlah yang konstan. Jadi penambahannya konstan. Atau dengan kata lain, output akan meningkat dengan penambahan yang konstan. Contohnya bisa kita lihat pada data yang tersaji di sini. Q adalah output, kemudian X merepresentasikan input. Pada tabel itu bisa kita lihat bahwa penambahan input sejumlah 1 unit akan mengakibatkan penambahan pada outputnya juga sejumlah 1. Dan ini konstan terjadi ketika inputnya terus ditambah. Nah, ini dapat kita gambarkan pada kurva yang menunjukkan constant rate sebagaimana pada grafik di samping. Kategori yang kedua itu adalah increasing return.
Pada increasing return, setiap penambahan input akan menghasilkan output dengan penambahan yang terus meningkat. Jadi outputnya bertambah, tetapi penambahannya semakin besar. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel di mana setiap penambahan input 1 unit, dan seterusnya, maka penambahan pada outputnya itu semakin besar. Dari 10 menjadi 30 artinya bertambah 20, kemudian ketika 30 menjadi 60 bertambah sebesar 30, 40, 50 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita gambarkan ke dalam kurva akan membentuk kurva seperti pada gambar di samping. Kategori yang ketiga itu adalah decreasing return. Ya, yang mana setiap penambahan input itu justru akan memberikan penambahan pada output yang semakin berkurang. Jadi outputnya tetap bertambah, tetapi penambahannya semakin kecil, dan semakin kecil. Ini bisa kita lihat pada tabel di samping, data di samping, di mana setiap penambahan 1 unit input itu akan menghasilkan penambahan output yang terus berkurang. Semula bertambah 10, kemudian bertambah 8, 6, 4, 2, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita gambarkan ke dalam kurva akan membentuk kurva decreasing return seperti gambar di samping. Dan yang keempat, itu adalah negative return, di mana setiap penambahan input itu justru akan menurunkan output. Jadi berbeda dengan ketiga kategori sebelumnya, di mana setiap penambahan input masih akan menambah outputnya, tetapi level penambahannya berubah-ubah, begitu ya. Ada yang semakin tinggi, ada yang konstan, dan ada yang menurun. Nah, kalau negative return justru dengan menambah input akan menurunkan jumlah outputnya. Nah, sehingga delta Q per delta X-nya itu menunjukkan angka yang negatif. Nah, ini kalau digambarkan ke dalam kurva akan membentuk kurva seperti ini. Ya, jadi setiap penambahan input justru akan menyebabkan pengurangan pada jumlah outputnya. Nah, hubungan antara input dan hubungan antara satu input dengan output ini, ya, dengan mengasumsikan ceteris paribus, ini bisa digambarkan sebagai fungsi produksi, atau kalau dalam istilah yang lain bisa kita kenal juga sebagai total physical product. Jadi tidak ada beda antara total physical product dengan fungsi produksi yang ditunjukkan ini. Nah, selanjutnya ada konsep yang disebut sebagai average physical product. Itu adalah rasio antara jumlah output dibagi dengan jumlah inputnya. Sehingga APP atau average physical product ini juga sekaligus bisa menunjukkan level produktivitas dari input. Nah, di sini bisa kita lihat untuk output sebesar 10 itu bisa dihasilkan dengan input sejumlah 1, maka APP-nya sebesar 10. Kemudian ketika inputnya 2, outputnya sebesar 21, maka average physical product-nya 10,5 dan seterusnya. Nah, sehingga APP ini juga bisa kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, akan membentuk kurva hijau seperti yang ada di samping. Nah, karakteristiknya adalah bahwa APP ini akan meningkat, kemudian pada level tertentu akan mulai turun, tetapi tidak akan pernah bernilai negatif. Selanjutnya adalah marginal physical product. Nah, sebetulnya marginal physical product ini sudah kita tunjukkan dari grafik yang awal tadi, tabel yang awal, di mana MPP itu adalah delta Q per delta X. Jadi perubahan pada jumlah output dibagi dengan perubahan pada inputnya. Misalnya pada output sejumlah 21 itu berubah dari output sebelumnya sejumlah 10, di mana inputnya berubah dari 1 menjadi 2. Sehingga delta Q-nya adalah 21 minus 10 atau 11, kemudian dibagi dengan perubahan pada inputnya 2 minus 1. Jadi 11 dibagi 1, sehingga MPP-nya adalah sebesar 11. Nah, sebagaimana halnya APP, maka kurva MPP juga bisa kita gambarkan. Ya, tadi kalau APP digambarkan oleh kurva hijau, maka
MPP ini ditunjukkan oleh kurva merah, yang mana MPP juga bisa bergerak naik, kemudian pada level tertentu akan turun, dan MPP bisa bernilai negatif. Nah, pada tabel ini bisa kita juga soroti ketika outputnya sebesar 33, kemudian berubah menjadi 40 ketika inputnya dirubah dari 3 menjadi 4, maka ada perubahan MPP dari 12 menjadi 7. Artinya delta Q per delta X-nya turun. Nah, demikian juga pada titik selanjutnya di mana MPP-nya dari 7 turun menjadi 5, kemudian 5 turun menjadi 3. Nah, ketika MPP turun ini, maka ini menunjukkan yang disebut sebagai the law of diminishing marginal return. Artinya setiap penambahan input itu justru akan menghasilkan penambahan pada output yang terus berkurang atau mengecil. Selanjutnya kita bisa juga soroti di situ bahwa ada satu titik pada data di mana MPP-nya negatif. Di situ bisa kita juga lihat bahwa ketika inputnya ditambah dari 6 menjadi 7, maka outputnya justru berkurang dari 48 menjadi 42. Maka pada kondisi MPP negatif, kemudian dari penambahan input justru akan mengurangi output, ini masuk pada kategori negative return tadi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena misalnya kita punya kasus di restoran ya, di mana di resto terlalu banyak chef, maka justru tidak ada masakan yang jadi. Atau kalau dalam case yang di dunia pertanian misalnya, overdosis penggunaan pupuk justru akan menyebabkan tanaman mati sehingga produksinya justru berkurang. Demikian materi kelas MOOC Ekonomi Pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.